Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Rahmawani, NIM 0561656644, Program Studi Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Kota Palembang. Berikut untuk tugas Tuton 1 Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila adalah perjalanan panjang yang penuh dialektika, intelektual, dan kompromi luhur demi persatuan bangsa. Fase pertama dimulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang biasa disingkat BPUPK, yang bersidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam momen krusial ini, tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Suepomo, dan Soekarno menyampaikan pemikiran mereka mengenai fondasi negara. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 saat Soekarno menyampaikan pidato fenomenal yang untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah Pancasila. Di bawah terik matahari Jakarta, gagasan tentang kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dilemparkan sebagai filosofis Grundals atau fundamen filsafat bagi Indonesia merdeka. Setelah sidang pertama BPUPK, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas menjembatani perbedaan pandangan antara golongan nasionalis sekuler dan golongan agama. Hasil dari perundingan intens ini adalah Piagam Jakarta atau yang biasa disebut Jakarta Charter yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Dokumen ini sangat penting karena memuat rumusan awal 5 sila Pancasila, termasuk klausa 7 kata yang sempat menjadi perdebatan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, sejarah mencatat bahwa demi menjaga keutuhan bangsa yang sangat majemuk dari Sabang sampai Maroke, terjadi perubahan besar pada detik-detik akhir menjelang pengesahan konstitusi. Salah satu peristiwa paling menentukan terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat PPKI. Keputusan ini diambil bukan karena kalah argumen, melainkan sebagai bentuk pengorbanan demi berdirinya sebuah rumah besar bernama Indonesia. Disinilah Pancasila akhirnya disahkan secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara yang sah. Nilai Pancasila yang paling tercermin dari peristiwa penghapusan 7 kata tersebut adalah persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Secara pribadi, pelajaran berharga yang dapat diambil dari sejarah ini adalah bahwa dialog adalah kunci dari setiap kebuntuan. Para pendiri bangsa kita mengajarkan bahwa mencintai agama atau kelompok sendiri tidak boleh membuat kita buta terhadap eksistensi sesama saudara sebangsa. Nilai-nilai ini adalah kompas moral yang memastikan bahwa meski kita berbeda dalam cara berdoa, kita tetap satu dalam cara mencintai tanah air. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai tersebut masih sangat relevan, terutama di tengah gempuran polarisasi di media sosial, di era digital di mana perbedaan pendapat seringkali berujung pada konflik terbuka. Semangat persatuan dan kebijaksanaan dari PPKI harus menjadi temeng. Generasi muda perlu mempraktikkan toleransi aktif, bukan sekedar membiarkan perbedaan, tetapi merayakan perbedaan tersebut sebagai kekayaan. Memahami sejarah lahirnya Pancasila bukan sekedar menghafal tanggal, melainkan menyerap semangat para tokohnya agar kita tidak mudah terpecah oleh isu sara dan tetap fokus membangun Indonesia yang lebih maju di masa depan.